apakah pengelolaannya sama apa enggak gitu ya. Jadi konsep ini dulu, karena yang menggagas pertama mengenai corporate governance itu berasal dari institusi corporate dalam bentuk perusahaan yang mencari laba gitu ya. Nah yang kedua, menurut Steven Claessens, nah Steven Claessens ini adalah seorang profesor dari Amsterdam, dari Netherlands, dan dia sekarang menjadi penggagas dari corporate governance di sana. Dia mengatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran manajemen, pemilik, dan stakeholder. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan siapapun. Jadi kalau di kita mungkin orang tua murid, ya, orang-orang di luar sana, pemerintah daerah itu adalah stakeholder untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sekarang gimana dengan di Indonesia? Di Indonesia yang mengurus tata kelola itu adalah penggagasnya adalah Komite Nasional Kebijakan Governance. Tahun 2006 dibentuk oleh Kementerian Keuangan, ya. Dalam hal ini itu untuk mengantisipasi pada saat itu ada krisis global di mana bank-bank belum transparan menyampaikan laporan keuangannya. Sehingga dibuatlah, diyakinkan bahwa di Indonesia pun harus diterapkan ini dengan memperkenalkan 5 prinsip tata kelola, ya. Yang pertama yaitu transparansi. Jadi kalau lihat ini nanti ada transparansi di sebelah sana. Ya, apa itu transparansi? Nanti kita akan kupas satu persatu, ya. Kalau lihat dari namanya aja itu udah tahu kan transparan, jadi jelas ya. Kemudian akuntabilitas, apa itu akuntabilitas? Yang ketiga adalah prinsip pertanggungjawaban. Yang keempat independensi atau kemandirian, dan yang kelima adalah kewajaran dan kesetaraan atau fair. Nama saya Abdul Khalid dari Sandren School. Yang saya ingin tanyakan ini sangat menarik sekali, bahwa untuk khususnya tata kelola, apakah perlu orang yang khusus gitu untuk mengelola suatu atau tadi keuangan atau mengelola pesantren, khusus untuk orang yang berpengetahuan atau hanya sekedar orang yang ingin membantu tanpa berpengetahuan, sebenarnya untuk ada berada di sebuah lembaga tersebut. Itu yang saya ingin tanyakan. Atau hanya sekedar orang saya ikhlas untuk membantu tanpa ada pengetahuan sama sekali. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kan di zaman saat ini tuh sebenarnya pengetahuan itu bisa kita cari dari manapun. Salah satunya nih, pengabdian masyarakat ini kita menyampaikan informasi sehingga Bapak tergugah, saya ini bagian daripada apa gitu. Nah, tadi ingat lagi di dalam pengelolaan struktur tata kelola perusahaan, salah satu yang kita tentukan pertama adalah struktur dulu, struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi itu tentunya ditempatkan oleh orang-orang yang berkompeten di atasnya itu. Nah, siapa yang membantu di dalam struktur organisasi itu nanti ada anak buahnya siapa ya? Maksudnya anak buah itu yang nantinya tentunya setiap dari pemimpinnya mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan masalah sistemnya. Jadi job desk yang jelas. Ya. Dan di dalam pemaparan mengenai job desk itu yang harus dievaluasi oleh pemimpinnya, ya, unit-unit di atasnya. Jadi pimpinan unitnya gitu ya Pak, menurut saya, untuk dievaluasi apakah yang berkepentingan itu berkompeten untuk membantu atau tidak. Nah dari situ juga kelihatan nanti. Dia masih belum mencukupi keilmuannya dalam bidang apa. Nah, itulah tugasnya lembaga ini untuk dapat terus mengembangkan kemampuan dari teman-teman di sini. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut aku sih niat dulu udah bagus gitu. Di dalam pesantren yang nanti selanjutnya pengembangan itu memang semua itu memang harus pada ahlinya. Sebaiknya menempatkan unit-unit kepala unit itu harus sesuai dengan ahlinya. Nah, nanti anak buahnya itu harus di bawah monitoring dari atasannya untuk dapat menjalankan tupoksi dia, tugas pokok dan instruksi yang diharuskan dalam mengerjakannya. Begitu ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Arif Sarindin. Izin bertanya karena topik judulnya sangat bagus sekali, ini tentang tata kelola dan juga sistem informasi akuntansi pesantren. Ini sering kami berhadapan langsung berkaitan dengan tata kelola. Yang Ustadz Arif rasakan itu ketika mengelola di pondok pesantren, khususnya di lembaga pendidikan yang sekarang dirintis ini, tata kelola itu kadang selalu terkendala dengan berbagai hal. Di antaranya
kami sudah membagi tugas dan fungsi masing-masing bagian, namun tidak berjalan maksimal. Ketika ada permasalahan seperti itu, langkah apa dan evaluasinya seperti apa buat pencerahan bagi kami agar istiqomah dalam kebaikan. Juga saya rasa di semua institusi apapun gitu ya, selama dia menjalankan, mengelola banyak termasuk aset manusia, itu pasti kita menemukan masalah-masalah seperti itu. Nah, ketika kita kepentok nih dengan sesuatu hal yang tidak sesuai ya, maksudnya menyebabkan hambatan dalam pengelolaan pesantren ini. Satu lagi yang harus kita ingat, kita sudah menerapkan dengan baik atau belum? Kalau masih dilakukan secara manajemen warung, jadi manajemen warung itu gini loh, pencatatan itu hanya berdasarkan misalnya uang kas masuk dan uang kas keluar, gitu ya. Namanya cash basis kalau di akuntansi. Itu akan sangat sulit untuk kita lakukan tata kelola yang baik, gitu ya Pak. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak nanti di dalam pelaksanaan tata kelola kemudian mendapatkan hambatan, perbaiki dulu Pak sistemnya. Apakah kita sudah baik atau belum menerapkannya? Menerapkan sesuai dengan ilmu yang seharusnya ya. Nah, kemana itu bertanya kepada ahlinya? Pada ahlinya itu seperti apa? Orang yang bergerak di dalam manajemen ya harusnya dia ketika melakukan sesuatu kayak Pak Nurbayan ini pastinya sudah menerapkan dulu kan dalam visinya perusahaan itu apa aja sih yang ada di bawahnya, organisasinya seperti apa, bentuk organisasinya seperti apa, perannya apa. Jadi tupoksi itu harus jelas dulu Pak, tugas pokok dan fungsi. Benchmarknya mana? Benchmarknya adalah lembaga-lembaga sejenis. Jadi kita harus punya patokan lembaga sejenis juga. Nanti disesuaikan dengan budaya kita. Seperti apa? Jadi gitu Pak. Jadi harus ada benchmarknya. Benchmarknya parameternya adalah apa? Nah itu pertama. Terus gimana supaya kita evaluasi konsisten dan nggak kepentok jadi nggak istiqomah lagi kepada dalam perjuangan kita di pesantren ini kan berat banget ya Pak. Satu ya Pak, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sejalan dengan yang seharusnya, itu harus ada teguran terlebih dahulu. Bersama-sama memperbaiki dan kemudian harus ada evaluasi secara konsisten. Dan ini sulit, jujur sulit. Nah, maka sebab itu harus dibuat sebuah sistem Pak. Nah, kalau menurut saya dengan sistem digitalisasi seperti sekarang, pesantren nggak bisa lagi bicara tentang manual system. Kita itu sekarang sudah digital system. Digital system itu termasuk self assessment. Jadi kita sebagai pekerja itu harus melakukan penilaian atas diri kita sendiri. Nah, tapi harus ada parameternya nih. Parameternya apa? Pokoknya prinsip dalam tata kelola itu 5 prinsip tadi. Ya, 5 prinsip itu harus ada di setiap unitnya. Bukan keseluruhannya di setiap unitnya pun harus menerapkan hal seperti itu. Jadi keluarnya sama kan, setiap unit yang ada di bagian ini harus menerapkan 5 prinsip tersebut. Seperti itu kurang lebih Pak. Ibu izin bertanya, apakah sistem manajemen dan sistem administrasi yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan SDM atau ekonomi suatu lembaga? Dan jika memiliki peran penting, berarti pelatihan peningkatan SDM untuk para pengurus itu sangat penting. Seperti itu, terima kasih. Ini pasti teman-teman semua kan orang-orang yang ustadz-ustadz ini sama kayak saya kaum praktisi ya. Kalau orang-orang praktisi justru landasan tuh harus penting dulu. Mau segede apapun nanti nggak usah khawatir kalau kita sudah menerapkan dengan baik. Nah jadi mungkin itu ya.